Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia tentunya ya. Oke, jadi pada video kali ini kita ingin menginformasikan tentang adanya surat terbaru ya dari Ban SM. Terutama ini untuk saya itu dapatnya karena saya di Provinsi Semarang, di Provinsi Jawa Tengah maksudnya. Jadi saya dapatnya dari Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi di sini terkait tentang pelaksanaan akreditasi tahap kedua ya, ini untuk ditunjukkan kepada kepala cabang dinas pendidikan seluruh Provinsi Jawa Tengah intinya ya. Nah, yang diinformasikan dari surat ini adalah yang pertama bahwa, setiap sekolah untuk ditugaskan untuk mengecek data akreditasi kalian. Nah, saudara menugaskan kepada kepala sekolah yang masuk ke dalam kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sekolah atau madrasah yang menjadi sasaran prioritas yang belum divisitasi tahap pertama. Yang dimaksud dalam adalah sekolah yang divisitasi tahun 2020 dan sebelumnya. Jadi yang rencananya divisitasi tahun 2020 atau sebelumnya dan belum divisitasi, itu kita disuruh untuk melakukan ya nanti kita akan bahas ya apa yang harus kalian lakukan. Kemudian yang B itu sekolah yang memperoleh perpanjangan otomatis selama 1 tahun pada tahun 2021. Jadi untuk yang mendapat akreditasi perpanjangan otomatis selama 1 tahun, karena masa akreditasinya habis tahun 2021, kemudian diperpanjang otomatis menjadi sampai dengan tahun 2022, itu juga sama menjadi, ditunjukkan surat ini ya. Kemudian sekolah yang menurut analisis dashboard mengalami penurunan kinerja. Analisis dashboard ini adalah berdasarkan data dari Dapodik, teman-teman. Ya kita tidak tahu menurut, data kita itu menurun atau naik ya, yang tahu ya orang yang mengawasi di sana ya. Oke. Nah yang D adalah sekolah yang masa akreditasinya habis tahun 2022. Jadi surat edaran ini ditunjukkan untuk sekolah yang masa akreditasinya habis tahun 2022, sekolah yang menjadi sasaran akreditasi tahun 2020 atau sebelumnya yang belum divisitasi, dan juga sekolah yang mendapat perpanjangan akreditasi otomatis selama 1 tahun ya. Yang harus kalian lakukan adalah untuk mengajukan permohonan, di sini dijelaskan bahwa mengajukan permohonan reakreditasi melalui Sispena 2.0 dengan mengisi item-item pada unggahan yang tersedia paling lambat tanggal 21 Mei 2022. Selanjutnya pada tanggal 23 sampai 31 Mei, hasil unggahan akan kami periksa untuk menentukan sekolah sebagai sasaran akreditasi tahap kedua. Nah, sekolah yang tidak mengajukan reakreditasi dan tidak melengkapi syarat sampai dengan tanggal 21 Mei 2022, maka sertifikatnya tidak diperpanjang dan sertifikatnya tidak berlaku lagi. Oke. Jadi langkah pertama adalah kalian tentunya kalau tidak tahu sertifikat akreditasinya, kalian harus cari tahu dulu tuh ya. Sertifikat akreditasi sekolah kalian di bansm.kemdikbud.go.id, kalian seperti ini. Jadi kalian pertama adalah cek data akreditasi kalian ya. Nah, selanjutnya adalah kalian klik di sini teman-teman ya. Harus ngeklik yang ini ya. Data akreditasi yang ini diklik ya. Kemudian kalian scroll ke bawah saja lalu langsung masukkan NPSN sekolah kalian saja ya. Masukkan NPSN-nya. Saya contohkan seperti ini. Kita cari sekolah. Nah, nanti akan tampil data seperti ini teman-teman. Tahun akreditasinya muncul, otomatis nanti kita tahu ya kapan akan reakreditasi. Nah, di sini kalian klik ini teman-teman ya. Untuk melihat sertifikatnya kalian klik di sini. Ya NPSN-nya diklik. Nah, kalian scroll ke bawah. Scroll ke bawah, oke. Di sini akan tampil teman-teman datanya ya, nomor SK-nya, terus ini tanggal akhirnya adalah 1 Oktober 2024. Otomatis saya tidak menjadi sasaran akreditasi dan saya tidak perlu melakukan apa-apa karena yang menjadi sasaran akreditasi atau yang diminta mengajukan reakreditasi adalah yang masa akreditasinya habis tahun 2022. Begitu ya. Nah, otomatis di sini
kalian tinggal klik saja download sertifikat kalau mau melihat sertifikatnya. Nah ini teman-teman ya, ini memang sekolah SMK kami nyaris tidak terakreditasi ya karena keterbatasan sarpras lah ya. Oke. Jadi ini akreditasi saya adalah tertanggal 1 Oktober 2019 dan sertifikat ini berlaku 5 tahun, otomatis nanti saya akreditasi lagi tahun 2024 atau sertifikat ini habis masa akreditasinya adalah tanggal 1 Oktober 2024. Lalu apa yang harus kalian lakukan jika kalian menjadi sasaran, akreditasi berdasarkan surat yang ada di sini, ya. Jadi, untuk yang menjadi sasaran tersebut, kalian harus login ke Sispena, ya. Jadi yang harus dilakukan kalian adalah login ke Sispena. Kalian ketik saja di Google Sispena, lalu pilih yang ini, login Sispena 2.0 ya, kalian pilih. Ya. Kemudian loginnya di sini sudah jelas dikatakan bahwa untuk loginnya adalah menggunakan NPSN ya teman-teman ya. Di sini saya sempat baca enggak ya? Ada enggak ya? Intinya loginnya menggunakan NPSN. Kita masukkan saja di sini. 69. Nah, ini sudah pernah saya login ya. Ini NPSN, passwordnya juga NPSN ya. Kita klik sign in. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu, kalian yang menjadi sasaran akreditasi atau permohonan berdasarkan surat tadi, itu kalian ini klik ajuan reakreditasi ya. Klik saja. Nah, nanti pilih ya. Nanti kalian harus mengupload berkas-berkas yang diminta. Nah, teman-teman tentunya sebelum melakukan ini sebaiknya mempersiapkan dulu apa saja berkas yang harus kalian upload ya. Yang harus kalian upload ini teman-teman, saya sudah dapat hasil screenshot-annya dari teman kita ya, Nyonya Retno tentunya ya. Terima kasih Mbak Retno selalu membantu. Oke. Nah, dokumen yang diunggah itu ada beberapa teman-teman ya, di antaranya adalah tata tertib, kemudian jadwal kegiatan keagamaan, semuanya ini ada butir-butirnya. Nah, ini nanti kalian klik choose file gitu ya. Jadi kita sistemnya upload berkas ya, upload berkas saja. Nanti kalau, ada yang tidak mungkin maksudnya ada beberapa sekolah yang akan menjadi sasaran. Kalau yang sudah upload berkas dan tidak terpilih menjadi sasaran, kemungkinan besar akan otomatis diperpanjang akreditasinya, begitu ya. Oke, jadi kalian tinggal upload saja berdasarkan data yang diminta. Ini nanti saya upload file ini di deskripsi video kalau teman-teman mau baca. Cukup banyak ya teman-teman ya. Kalau dulu kan kita berkasnya siapkan tuh, didatengin sama pengawas ya. Kita siapkan ini datanya. Nah, kalau ini berkas itu kita upload gitu teman-teman ya. Nanti kalau menjadi sasaran akreditasi, baru berkas yang kita upload itu disiapkan hard filenya. Jadi berkasnya disiapkan. Kalau yang tidak menjadi sasaran akreditasi, maka itu logikanya akan terakreditasi otomatis dengan nilai yang sama. Begitu. Begitu ya teman-teman ya. Oke, itu sepemahaman saya, tapi untuk lebih detailnya kalian bisa konsultasi dengan dinas pendidikan setempat. Saya hanya sharing apa yang saya tahu saja berdasarkan komunikasi dengan teman-teman yang lain. Begitu ya teman-teman ya. Jadi intinya patokannya adalah ini, ya surat ini. Jika kalian sekolahnya termasuk dalam poin 1A sampai D, ya lakukan apa yang saya tunjukkan tadi ya. Klik ajukan reakreditasi dan upload berkasnya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi itu saja informasi yang ingin saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat dan sedikit memberikan gambaran proses reakreditasi sekolah kalian masing-masing. Semoga yang mau akreditasi ya diberikan kelancaran ya semuanya ya. Terima kasih, itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian tentunya, dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.